sudah menemu hakikatnya, dilengkapi dengan syariat. Itu yang diajarkan oleh guru saya itu seperti itu. Belajar itu harus dimulai dari makrifat dulu. Belajar mengenali diri. Dikenalkan dengan pelajaran jati diri. Nah, ning Jawane kuwi kawruh Jawanya itu adalah sangkan paraning dumadi. Di situ ada 7 tahap pelajaran. Nah, dimulai dari pengenalan terhadap raga. Mempelajari raga. Mulai asal kejadiannya sampai terbentuk raga yang wujud niki. Kemudian belajar mengenai nafsu. Pengenalan nafsu. Kemudian belajar lagi mengenai pengenalan nyawa, roh, sukma dan sebagainya. Nah, dari situ prosesnya memang lama. Akhirnya melalui meditasi saya terapkan dengan sholat yang khusyuk. Ketika pertama kali saya terapkan, minger Pak. Jadi saya kombinasikan pelajaran itu dengan tata syariat sholat. Loh, tidak sadar setelah selesai prosesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, noleh ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok malah madhep ngetan? Real ini. Iya. Jadi mboten anu kula. Jenengan mboten kaget Pak karo niku. Dalam Mboten kaget ya mboten. ya barang kuwi kaya wong bento. Loh, Mas, kok ngene? Terus laporan kepada guru pembimbing. Ya, kita mencari guru pembimbing itu yang harus betul-betul mursyid nggih. Artinya guru yang mursyid itu guru yang cerdas nggih. Nah, guru itu hanya bersifat membimbing, memberi peta petunjuk. Ini guru yang wujud. Maka kita juga harus mempelajari guru sejati yang ada di dalam diri kita. Setiap manusia punya guru sejati. Nah, dari mana? Kemarin yang saya jelaskan itu ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Lah, guru sejati inilah yang harus diperkenalkan oleh seorang guru mursyid kepada muridnya. Resikonya berat, Mas. Ketika terjadi kesalahan, dalam proses disengaja maupun tidak, sang guru ini ikut menanggung dosanya. Makanya tidak mudah belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, itu prosesnya lama. Itu. Nah, dari proses kesalahan itulah saya matur. Pripun kok malah mundur madhem ngetan? Berarti utekmu iki enek sing kudu dibenahi. Pikiranmu kuwi pas ngecakno kuwi sing mbok pikir sandal apa bojone wong apa sapa. Nafsumu kamu kuasai. Keinginan untuk berbuat kebaikan harus kamu kendalikan. Nah, intinya adalah pengendalian diri. Itu untuk mencapai sholat khusyuk. Di dalam satu ritual sholat khusyuk paling yang saya alami itu paling bisa khusyuk betul-betul hening itu setelah terjadi kesalahan itu ya 2 menit, 3 menit. Setelah itu gelambiar lagi. Ini masih proses. Terus untuk mencapai tahapan itu harus melalui proses. Nah, kita harus melakukan upaya khusus dalam setiap laku yang berkenaan dengan sholat. Misalnya
Sholat itu ya dari tata syariat saya awali lagi, kita harus memahami manfaat sholat bagi tubuh. Sholat itu adalah gerakan yoga. Ada saraf-saraf tertentu, aliran darah tertentu dalam setiap gerakan sholat. Ini harus betul-betul hening. Nah, untuk mencapai titik keheningan itu, kita harus menambahnya dengan meditasi. Usahakan meditasi dalam berbagai macam bentuk, nanti kita bahas lebih lanjut. Semedi meditasi, topo broto nek cara Jawane, itu bentuknya macam-macam, tujuannya macam-macam. Ini sekedar pengetahuan, belum termasuk ilmu. Sebab pengetahuan itu bisa menjadi ilmu apabila setelah dilakoni, dijalani, kemudian mendapat pengalaman khusus. Di situ baru menjadi ilmu. Nah, ijek tinggal cerita ngeten iki tasik pengetahuan. Ya, tasik pengetahuan. Tapi perlu. Karena apa? Itu bagian dari syariat. Dan menuju ke makrifat. Sebelum menjalani sesuatu kita harus paham dulu. Nah, pengertian pemahaman itu yang disebut dengan makrifat. Nek wis ngerti, nek wis paham, karek ditirakati. Nah, sudah menemu hakikatnya, dilengkapi dengan syariat. Itu yang diajarkan oleh guru saya itu seperti itu. Belajar itu harus dimulai dari makrifat dulu. Tapi jangan hanya berhenti di makrifat. Tindak lanjuti dengan torekot atau tirakat. Laku. Nek cara wong Jawa tembangane kae, ilmu iku kelakone kanthi laku. Lekas selawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara. Lah iki mang ketika saya menjalani proses itu secara halus saya masih belum sadar bahwa saya masih bersekutu dengan angkara murka. Angkara murkanya saya apa? Nafsu, keinginan untuk berbuat kebaikan yang terlalu menggebu-gebu. Jiwa saya belum tenang, belum mencapai ya ayuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, itu dasar-dasarnya supaya lebih mudah mendekat kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nek pas awan dhewe salat, mulai dulu dari pengenalan diri. Nafsuku ki sing ndi? Kenali dulu. Setelah itu menyadari bahwa Sang Rob Gusti Pangeran itu adalah sang keberadaan kita. Pernahkah kita menghitung jumlah keluar masuknya nafas kita dalam sehari? Pernahkah kita menghitung jumlah denyut jantung dan jumlah paru-paru berapa kali bernafas? Nah, itulah Rob yang menyelimuti semua makhluknya, yang memberi kehidupan. Nah, itu dikenali dalam keadaan tenang, menyadari nafas, sebelum tidur berdoa, duh Gusti Allah, duh Gusti Pangeran kula Sang Hyang Maha Wisesa, menyadari, wis tenang. Begitu bangun dari tidur, berdoa lagi. Ini untuk meningkatkan kesadaran kita, menyadari bahwa awak dhewe iki makhluk, tidak ada daya dan kuasa apapun tanpa kehendak yang Maha Kuasa. Nah, setelah memahami itu, ditindaklanjuti lagi dengan laku. Maknane sholat itu apa saja? Terus pengeterapannya di dalam perilaku apa saja? Dilandasi dengan jiwa kasih sayang.
titik puncak dari sholat adalah assalamualaikum. Ke kiri assalamualaikum. Sama toh? Kalau toh sing noleh ke kanan itu dianggap sebagai sesuatu hal yang baik, dan ketika kita menoleh ke kiri dianggap sesuatu yang buruk, doanya kan sama. Mampukah kita netral berada di tengah-tengah? Tidak mengunggul-unggulkan, mengagung-agungkan yang kita suka, tidak menghabisi atau idek-idek dan menjelek-jelekan yang tidak kita suka. Kok umpama sing tengen kuwi wong pangkat, jabatan, sugih, kita puji dengan doa yang sama. Kok wong kene iki wong melarat, welek, begal, berandal, bedugal, tetap kita doakan dengan doa yang sama. Jajal umpama ning kene yang baik-baik assalamualaikum. Terus ning kene oh diancuk kowe. Apa sah salat? Secara syariat. Iya, ya tapi malaikat, Pak. Kebuki malaikat, Pak. Kan tidak sah lagi. Doanya tetap didoakan yang sama. Disinilah wujud bahwa Tuhan itu maha pengasih, maha welas, maha asih sesama manusia. Nah, kita sebagai manusia mengenali sifat-sifat ketuhanan, dianugerahi dengan sifat-sifat ketuhanan. Sebagai apa? Utusan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas ketuhanan adalah manusia. Nek tumbuhan beda lagi tugasnya, hewan beda lagi tugasnya. Kenapa manusia yo? Nek ning Jawane kan ana utusan, diutus sing piye untuk melaksanakan tugas-tugas atau sifat-sifat ketuhanan. Supaya apa? Roh nur Allah yang roh Allah yang ada di dalam tubuh kita ini ketika suatu saat kembali kepada Sang Pencipta tidak lupa kepada jati dirinya sebagai manusia, tidak terkotori oleh duniawi, tidak tercemari oleh politik apa-apa, adu domba dan sebagainya. Ini titik puncak dari sebuah sholat. Nah nek sholate nggur nuwun sewu nggih. Tepat waktu, tepat syarat dan rukunnya. Tidak tahu maknanya, Percuma ya, Pak. mana bisa kita menjual.